Salam damai sejahtera, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sekarang kita sudah di penghujung masa Prapaskah. Kita sudah memasuki pekan suci. Mungkin baik juga di masa ini kita semua melakukan refleksi. Izinkan saya mengajak ibu bapak semua melihat kembali pertobatan kita. Seringkali kita kurang memaknai arti pertobatan. Kadang kita merasa pertobatan itu ya masuk ke ruang pengakuan, melakukan ritual pengakuan, keluar, melakukan penitensi, selesai. Besok kalau kita buat lagi, ya mengaku lagi, selesai. Alasannya ya cukup klise, kan saya manusia. Ya saya pasti jatuh dan bangun lagi lah. Romo juga tahu, kebanyakan umat juga ya seperti itu. Saya nggak bilang kalau kita nggak perlu masuk ke dalam ruang pengakuan dosa loh. Saya nggak bilang kalau kita nggak perlu melakukan sakramen tobat. Bahkan pengakuan dosa itu menurut saya adalah sangat penting. Dan itu adalah kekayaan dari gereja Katolik. Ingat, sakramen tobat juga dapat memutuskan rantai kuasa gelap yang membelenggu kita. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah, mari kita lihat kembali hati kita. Kita lihat kembali pertobatan kita. Apa kita sudah benar-benar beriman pada Yesus? Apa kita sudah benar-benar percaya kepada Yesus? Bukankah setelah kita dibaptis dan terima Yesus, kita pun sudah harus bertobat, berbalik dari jalan gelap menuju jalan terang. Kita sudah memulai hidup dalam roh. Karena kita sudah menerima Roh Kudus yang tentunya kita terima pada saat dibaptis dan sakramen Krisma. Nah, Galatia 3 ayat 3 mengatakan, kamu telah mulai dengan roh, maukah sekarang kamu mengakhirinya di dalam daging? Sayang kan kalau kita sudah beroleh keselamatan, karena kita sudah hidup dalam roh, tapi karena salah pemahaman dan gak hati-hati, akhirnya hidup kita jatuh dalam daging dan diakhiri dengan daging. Yang tentunya ya membawa kebinasaan. Masih ingat apa kata Amsal 26 ayat 11? Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal mengulangi kebodohannya. Nah, rasanya pada kesempatan ini kita juga perlu menyadari kalau pertobatan itu ya tidak seperti yang tadi saya katakan. Jangan-jangan ada yang salah dari pemahaman kita. Jangan sampai iman kita menjadi sia-sia. Memang tentunya hidup di dunia ini bukan tidak ada gangguan tentunya. Bukan lancar-lancar saja tanpa ada halangan. Tentunya selama di dunia pasti akan banyak cobaan. Bahkan kadang-kadang kita sendiri yang membuat cobaan itu loh. Dan gak jarang juga kita jatuh. Tapi ingat, saat kita jatuh, kita harus berani bangkit dan bangun. Bukan malah menikmati hidup kedagingan itu. Menikmati hidup duniawi itu yang tentunya ya mungkin ya nyaman bagi kita pada saat ini. Seperti dikatakan dalam Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bukankah kita semua tidak menginginkan hal yang demikian? Sebagai umat Kristen yang normal, tentunya kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Kita juga tahu kalau Allah itu Maha Kudus, sehingga dosalah yang memisahkan kita dengan Tuhan. Masih ingat Kejadian 3 saat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena sudah memakan buah terlarang, buah pengetahuan. Mereka jatuh dalam dosa sehingga mereka diusir keluar, yang artinya hubungan mereka dengan Allah pun terputus seperti ada tembok pembatas. Sebenarnya kalau kita boleh berefleksi, kenapa sih kita bisa jatuh dalam dosa? Memang salah satunya ya godaan dan cobaan yang tadi yang diberikan oleh si jahat. Tentunya mereka gak mau dong kalau kita dekat dengan Tuhan. Ya, semakin tinggi level rohani seseorang,
tentunya godaan dan cobaan yang dialami juga pasti akan semakin tinggi lagi, semakin berat lagi. Ya apalagi kalau seorang pastor yang sangat saleh, mungkin cobaannya bisa datang dari bosnya iblis itu sendiri. Tapi kalau kita pikir-pikir, sebenarnya pertobatan kita bukan hanya meninggalkan dosa-dosa itu. Meskipun benar itu salah satu bentuk pertobatan, tapi ada yang lebih besar lagi daripada itu tentunya. Pada saat kita mempercayai seseorang, pada saat kita mencintai seseorang, biasanya kita mau melakukan apa saja yang dia katakan, apa saja yang dia usulkan akan kita turuti. Tentunya demikian juga kisah kita dengan Tuhan kan. Kalau kita benar-benar percaya pada Yesus, kita mengasihi Yesus, pasti kita akan mengikuti semua perkataan Yesus. Mengikuti semua perintah Yesus. Kenapa? Ya, karena kita sudah benar-benar percaya kepada Yesus. Jadi mungkin yang perlu kita pertobatkan saat ini adalah kekurang berimanan kita terhadap Yesus. Kekurang percayaan kita kepada Yesus. Juga kekurang hangatnya relasi kita dengan Yesus. Kalau itu semua sudah menjadi urusan kita, tentunya Roh Kudus akan memampukan kita untuk bisa berkata tidak pada setiap godaan dan cobaan. Kadang-kadang kita masih mungkin bolehlah atau bagaimana. Tapi kalau saat Roh Kudus memampukan kita, kita katakan no pada dosa, pada setiap godaan dan cobaan tadi. Juga rasanya kita juga kadang-kadang masih seperti orang Farisi dan ahli Taurat dalam kisah di Matius 12 ayat 38 sampai 42. Masih ingat saat mereka minta tanda, Yesus mengatakan mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Karena Yesus tahu mereka minta tanda bukan karena mereka ingin percaya kepada Yesus secara benar. Karena sebenarnya mereka sudah melihat berbagai macam tanda dalam perikop sebelumnya di Matius 12 ayat 22 sampai 37. Saat Yesus menyembuhkan orang buta dan bisu, tapi malah mereka bilang, itu dia pakai kuasa Beelzebul. Bahkan di Matius 11, Yesus sampai bilang, celakalah kau Korazim, celakalah kau Betsaida. Kalian sudah lihat banyak mujizat, tapi tetap saja nggak mau bertobat. Jadi Yesus bilang, mereka hanya akan diberikan tanda Nabi Yunus. Ingat, apa yang dikatakan Nabi Yunus? Yunus cuma mengatakan, dalam 40 hari lagi, mereka akan ditunggang balikan. Tapi hasilnya apa? Ternyata semua orang Niniwe langsung percaya dan bertobat. Bahkan dikatakan rajanya sendiri yang kafir malah bertobat, mengajak bertobat dengan mengenakan kain kabung, duduk di dabu dan berpuasa. Juga menyuruh semua rakyatnya berpuasa, bahkan sampai hewan dia suruh berpuasa. Di sini dapat kita lihat betapa setelah mendengar peringatan Yunus, mereka menjadi percaya pada Allah. Iman mereka jadi bertumbuh. Mereka bertobat dan berpuasa. Bahkan rajanya sampai berkata, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala, sehingga mereka tidak binasa. Melalui ini semua, harusnya kita juga mereka sadar kalau Yesus itu lebih besar dari Yunus. Yesus itu lebih besar dari Salomo, bahkan lebih besar dari seluruh nabi yang lain. Untuk itu, bolehlah kalau saya mengatakan pertobatan yang sebenarnya, pertobatan yang utama adalah bagaimana kita memperbaiki kekurang berimanan kita kepada Yesus. Kekurang percayaan kita kepada Yesus, serta kekurangan hangatnya hubungan kita dengan Yesus. Karena kalau kita sudah beriman dan percaya kepada Yesus, tentunya kita ingin menyenangkan Yesus, bukan? Dia yang telah mengasihi kita dengan mengikuti firman-Nya, mengikuti perintahnya. Bukankah kita sudah mengalami berbagai macam jamahan dari Yesus? Bukankah kita sudah mengalami banyak mujizat-mujizat yang telah Yesus lakukan dalam hidup kita? Apakah kita menyadari itu? Mari kita refleksikan di pekan suci ini. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan juga di subscribe.
juga di-share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.